fasili bainal haidataini khamsata asyara yauman, dan paling sedikit at-tuhri masa suci bagi perempuan itu al-fasil yang memisah bainal haidataini di antara dua haid, yaitu khamsata asyara yauman 15 hari dan malamnya. Itu masa paling sedikit suci bagi perempuan yang haidnya itu masih aktif. Wahtarajal musannifu biqaulihi bainal haidataini anil fasili baina haidin wa nifasin idhqulna bil asahi annal hamila tahidu fa innahu yajuzu ay yakuna duna khamsata asyara yauman. Wala hadda li aktsarihi ay at-tuhri, dan tidak ada batas had bagi berapa lawas atau banyaknya at-tuhri masa suci. Ya. Karena ada batas minimal 15 hari, paling banyak sebanyak-banyaknya sampainya datang haid pulang juga. Seandainya seorang perempuan itu haid misalnya 7 hari kemudian berasih, nah dari hari ke-8 hitung 15 hari itu minimal berasih. Boleh jadi sampai 20 hari, boleh jadi sampai sebulan, boleh jadi sampai 3 bulan, boleh jadi. Ada batas untuk masa suci, lain untuk haid. Kalau haid itu batas paling banyak 15 hari dengan malamnya. Amma ghalibu tuhri faya'tabaru bi ghalibil haid, maka kebiasaan suci itu maka dihitung dengan kebiasaan haid yang paling lawas tadi. Bukan dengan kebiasaan haid, ya kan? Fa in kana al-haidu sittan fatuhu arba'un wa ishruna yawman. Dalam hitungan kebinian yang normal, hitungan sebulan tuh, apabila innya itu haidnya 6 hari, nah maka sucinya mereka tuh sama dengannya 24 hari biasanya tuh 24 hari biasanya. Atau karena haidu sab'an faqatuhu thalathatun, atau apabila ada haidnya 7 hari maka sucinya adalah 23 hari. Thalathatun wa ishruna yawman. Wa akallu zamanin tahidu bihi al-mar'atu wa bi ba'di musakhi al-jariyatu is'u sinin kamaruyatan. Dan minimal masa bagi perempuan inya itu datang bulan adalah 9 tahun qamariyah, tahun hijriyah, tahun Arab, bukan tahun miladiah, bukan Masehi. Jadi 9 tahun tercaipulah. Nah, ada dapat keluar darah, nah boleh jadi itu darah haid. Kenapa? Sebab sekurang-kurang masa perempuan datang bulan itu usia minimalnya 9 tahun hitungan bulan qamariyah. Berarti ini kurang daripada 9 tahun Masehi. Ya, 9 tahun Masehi kurang berarti, sebab sedikit atau tercapat hitungan bulan daripada hitungan matahari. Masehi itu ambil hitungan syamsiyah, hitungan matahari. Kalau hijriyah ambil qamariyah, hitungan bulan. Falau ra'athu qabla tamami tis'i bi zamanin yadiqu an haidin wa dhuhrin fa huwa haidun. Amunnya bang melihat kebinian tadi Nabi sebelum sempurna 9 tahun di zaman yang yadiqu an haidin, dengan selisih waktu 6 sedikit,
an haidin wa tuhrin bahwa haidun, maka itu dimasukkan sudah darah haid. Wa illa munya kadang artinya panjang masanya nih, fala maka bukan dikategorikan darah haid ya Pak. Wa aqallul hamli zamanan sittatu ashhurin wa lahzatan, dan paling sedikit masa mengandung atau hamil perempuan itu dimasukkan hitungan. Ini misalnya selesai pula Alhamdulillah seorang perempuan, nah misalnya hamil di luar nikah, jadi nisbah kuitannya atau abahnya itu kan, ya kan, kamu lelakian juga nang lahir nih masih nyaman, artinya kan menikah ada perlu hal saya boleh lelakiannya ini nang bebinian nih nang lahir. Nah ini siapa abahnya? Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i bahwa hitungan tadi apa? Wa aqallul hamli zamanan sittu ashhurin sembilan 6 bulan walahzatani, dua lahzani apa artinya 6 bulan lewat sedikit. Selahzah itu lahzah dalam melahirkan, lahzah dalam ketika seseorang laki-laki keluar apa sperma ketika berhubungan lawan perempuan. Setumak artinya itu ya 6 bulan lah, itu lewat sedikit, 6 bulan lewat semenit lah biasanya kayak itu lah. Bilanya masa itu, maka kawa si anak tadi dinisbahkan kepada laki-laki yang mengawini si bebinian yang hamil pada huruf hamil orang tuh di luar nih nikah. Bila kurang misalnya anilah bulan Januari nikah mengkawin tuh ada urusannya, nikahnya dihitung, nikahnya Januari, Februari, Maret, berapa? Tahu nih kawan, nyawane kan kayak ini lawan bini, kada jangan namui 3 bulan langsung beranak. Jadi jangan kawan, inilah kekuasaan Allah. Nah, walaupun misalnya nang mengawini ini, saya pun pelakunya juga bertanggung jawabnya dikawininya. Kan secara zahir anaknya orang secara zahir, tetapi dalam hukum fikih karena 3 bulan kurang dari 6 bulan wa aqallul hamli tadi, maka kadang dinisbahkan abahnya yang ikut si A tadi misalnya, ya kan, menghamili si B beginian nih 3 bulan imbahnya menikah, keluar anak dari B tadi, maka nisbah abahnya bukan si A tadi, walaupun si A melakukan tanam saham, sebab ini keluarnya tadi di bawah masa yang paling sedikit 6 bulan lewat sedikit. Tapi misalnya kawin bulan nikah, kalau saya nikah bulan Januari nikah, berarti mulai Februari sebulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, tanggal 1 Januari nikah, tanggal 1 Juli misalnya nih nikahnya misalnya jam 10 pagi,
jam 10:02 tanggal 1 Juli beranak binian tadi. Nah, awal dinisbahkan ke tadi nang menikahinya tadi, meskipun misalnya nang menikahinya lain nang melakukan lainnya. Si B binian misalnya nih melakukan perbuatan dari Allah dari lawan si A. Sekalinya mana si A ini mati mendadak. Nah misalnya nih, lalu si C ini nih nang ngaran besti, nah ya baik, kawan baik aja biar aja gini aja lah menggantikan. Jadi dari misalnya saya dinikahinya, misalnya nih, ya sampai tadi 6 bulan lewat 2 lahzah beranak dan disebahkan bahwa si C tadi. Cuma terkadang keadaan yang kayak ini banyak lemahnya. Kenapa? Kan kalau 6 bulan tuh kira-kira saya mau hamil berapa bulan kalau menyasah itu nanti hamil berapa bulan tuh? Kira-kira tuh diisi misalnya tahunnya aku bisi yang aja. Misalnya nih telat ya kan. Nanti kira-kira supaya sebelum apa nih 6 bulan tadi toh, artinya harus 6 bulan dulu jangan kurang 6 bulan masa nikah tadi lah kasih. Jadi kalau dinisbahkan adanya karena kadang lanjut lengah sudah diisi 3 bulan atau sudah diisi 5 bulan atau 4 bulan, nah lalu karena kau menyasah masa tadi yang paling sedikit 6 bulan ketika ini melahirkan lalu malihai secara hukum fikih, ya secara hukum fikih. Misalnya mau menikahinya boleh sudah si A menikahi, kemudian sudah beranak nikah pulang, karena kayak kebenaran di masyarakat itu kan perlu nikah lagi. Kenapa? Sebab hamilnya ini itu hasilnya tadi bukan dengan jalan yang halal. Sedangkan nikah tadi nikah yang halal. Ada yang berikan perumpamaan ulama yang mengumpamakan sebagaimana ketika ikan biasanya menjuntan mangga sebuting atau buahnya, punya maling loh. Lalu ketika ikan tukari sepohonan untuk hari jadinya kada lagi jadi menjuntan ambilan sebuting tadi. Kenapa ikan tukari sepohonan dihalalkan. Jadi kada perlu mengulangi nikah, karena yang kada boleh menikahi binian batianan itu lakinya masih ada atau yang dalam masa iddah. Belum keluar lagi si bayi tadi kan kayak itu iddahnya binian itu bila yang batianan tersebut sampai melahirkan. Untung-untungan bilanya misalnya seorang perempuan mengandung umur 7 bulan meninggal lakinya, ya kan? Iddahnya apakah 3 bulan 10 hari kan? Kada iddahnya apa? Sampai melahirkan berapa bulan nanti dari 7 bulan? Berapa? 2 bulan jauh kurang. Tapi ketika ini hamil sebulan, iddahnya berapa? Hawas pada kada berianan. Itu maka boleh kita mengawini atau menikahi tadi kalau ini tadi hasilnya karena jalan yang haram, maka dengan menikahinya ketika belum lahir tadi tidak perlu mengulangi nikah kembali setelah ini melahirkan. Itu loh. Mudah-mudahan ini terpelihara, kita berdoa kepada Allah Ta'ala durian-durian kita daripada gawian-gawian yang dilarang oleh agama ini.
ya kan? Makanya wala taqrabu zina, fantah di Quran itu jangan mendekati zina, didekatinya jangan. Itu boleh, menjauhi boleh lah bro. Mendekatinya, nah ada kapan orang tuh berzina tuh berjauhan? Via online, jangan lah. Ada jauh pasti itu parah. Asalnya berjajapan tangan jangan lupa naik, nah ya kan? Macam-macam aja lagi dah. Apa ada peribahasa atau sekol idza qala dzakar ya kan amal basar apa amal akal kan apa apabila nang itu sudah cacat panai nah kada tahan lagi lah ya kada puasa lagi sudah akal sehat dah ngalih bisa itu baik ngalih membisai nah itu bahayanya loh ya kan amuk jadi dijaga dihindari ini bukan hanya bujangan aja yang sudah kawin sama juga ya kan jangan dikira bujangan aja yang ada godaan syaitan itu ya kan Pina mantap jambut sini itu jana saya boleh alasan curhat ya kan guru ini anu guru anu hanyar balu saya boleh bisa saya boleh emang pina jata tuh kawin ini untuk saya boleh lihat dia guru dia saya boleh baik empat tuh kapan aja memang itulah yang terjadi atau hal-hal yang lebih mencari terkadang ada di masyarakat. Dipatokkannya itu bilanya nikah sampai yang melahirkan jaraknya 6 bulan lewat 2 lahzah. Selahzah seperti orang jima, selahzah seperti orang beranak, nisfu mata. Anggap 6 bulan dari 1 menit lah. Nah maka kawa dinisbahkan kepada si laki yang bebinya hamil yang tanpa nikah sebelumnya. Jaraknya apa? 6 bulan. Kurang dari itu menyebabkan kena oleh hakim maksud saya boleh nanti urusan nikah wajib menikahkan. Kalau binian tuh nah nisbahnya alain abahnya itu 3 bulan beranak nikah udahnya kayak pakai anak ibu binian pas ganal kena siap sama jadi walinya kepala puan ya. Jadi kan alasan supaya jangan istilahnya membuka lembaran yang guru lah kasihan juga anak-anak pada berdosa karena kan orang banget pengapainnya yang salah kuitannya ya kan anak pada tahu apa-apainnya Waksaruhu yang paling lawas masa bang ya kan begini mengandung di zaman kan masa mengandung berapa arba'u sinina 4 tahun terjadi kepada siapa Al-Imamuna Asy-Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan umat. Jadi pembinaan misalnya nih 9 bulan lewat misalnya sudah 15 hari baru keluar juga lagi tenang naik dulu Imam Syafi'i 4 tahun beb tapi bang karamatnya apa mengarang kitab fikih ya nang al-umm kitab sidin itu karangan dalam parut kita nang walane dalam parut rumah apa merumus buntut wala pemain wala juga menganggap ini orang kitab itu paling lama al sinin cuma ini qalilan jiddan sedikit badan nalih
Ini waktu di bawah 9 asyurin kebiasaan 9 bulan, kebiasaan 9 bulan, ya kan? Bini anak masa-masa beranak ini kayak banyak di bawah himung aja bini tuh, ya kan banyak di bawah himung kawannya yang tapi nang di tinggalkan main bola ya. Paling anak pertama misalnya ya kan. Berikan gembira kabar gembira ya, sebagaimana ketika Rasulullah dalam kandungan Ummasidin, setiap malam setiap bulan tuh nabi-nabi yang bergantian datang berikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Aminah, ya kan. Itu kan juga barang bini berdianan saya kalau jangan dia Allah sakit hati, jangan bingung kalau anak bingung kalau kesendiran pengaruhnya mental dan fisiknya kan. Bisa lihat pendaringan, ya lambat menerima pelajaran. Kenapa? Ketika hamil mamanya rancak tak umur dan tersakit hati. Dan jangan sampai itu bini kita. Bawa gembira terus, bawa gembira. Nah, anak tuh cerdas, pintar, bungas, ya kan? Bungas, cerdas orangnya. Barakat kuitannya ya. Wa yahrumu bil haidi wa fi ba'd nusakhi wa yahrumu 'ala al haidi thamaniyatu asya'a. Ada 8 larangan bagi perempuan yang sedang haid, ya kan? Ahaduha as-shalah fardhan aw naflan wa kadza sajdatul tilawati wa syuqi alayh. Kada boleh bagi babina itu sembahyang ketika haid, fardhan aw naflan, sembahyang fardu atau sembahyang fardu atau sunnah, ya kan? Wa kadza sajdatul tilawah wa syukri, dan kada boleh juga sujud tilawah. Ini mendengar orang baca Al-Quran ketika memasuki ayat sajadah, yang disunahkan kita sujud sajadah, ya kan? Nah, ini haid kada boleh, atau sujud syukur. Indonesia menang Malaysia misalnya. Sujud syukur ada boleh, ya. Wasanis as-sawmu puasa dulu. Fardhu aw naflan. Wasal itu qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya kan? Nah, ini tuh saya boleh. Kalau ulun sudah ada tahun sidin nih, termasuk orang yang ahli Quran dan diisi juga lembaga wakilan Al-Quran. Nah, kita tak punyakan bang guru lawan guru-guru di mata Quran nih, nang berbinian ustazahnya, ya kan? Kan ada ustazah mengajari anak pengajian nih. Tak ada misalnya datang bulan kok kayak apa ya? Nah, kalau guru-guru Darussalam tegas mengambil kaul jangan. Meskipun ada sebagian ulama, ya kan, dengan alasan ditaklim boleh aja, artinya menjagalkan, membujuliakan. Kalau guru-guru mata Quran tegas jangan mengajar. Ada guru yang lain bergantian atau di rolling gitu. Ya. Jadi tilawah Quran kan boleh. Kalau membaca ayat-ayat yang ayat itu sudah masyhur dengan jadi zikir seperti Bismillah, Rahmanirrahim itu kan ayat daripada Fatihah nih. Tapi masyhur untuk zikir bolehnya membaca Bismillah dengan qasad zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ayat dari Al-Qur'an, tapi dikasat dengan zikir boleh. Namun Al-Fatihah misalnya ada mau dikasat zikir saya boleh lengkap, ya kan? Dibaca Quran ada boleh kan? Mun kada belajar ilmunya, rasa pahalimnya, datang bulan mengaji dua, masih laki imum dua, bini daninya luar biasa aja. Datang bulan dia mengaji aja, imum nangake nasa rumahan kada pintar, yang gini kada pintar, yang laki kada pintar. Ya kan gawian haram, emang kada berilmu, apa-apa. Penting ilmu, ya kan.
Warabi'u masul mushafi wa huwa ismun lil maktubi min kalam alai bainad darfataini. Dari antara dua sampul. Jadi yang dinamakan mushaf itu lembaran Al-Quran, lembaran mushaf, lembaran Al-Quran. Dari antara dua sampul, sampul belakang. Nah, mushaf itu ya lembarannya karena boleh menyentuh. Ya, karena boleh menyentuh. Wahamnuhu membawanya atau membawa Al-Quran, membawa. Illa alai kecuali ketika ini dalam keadaan darurat takut sesuatu, misal anak Quran di meja, kalinya anaknya bergayaan, lalu misalnya apakah Quran gugur, maka saat itu juga orang haidkah yang ada atau kita misalnya lakian atau bini yang suci, Pak dalam keadaan kada berwudu, kada suci, kada berwudu lagi. Nah, ketika Al-Quran gugur tadi kada boleh berwudu. Artinya apa? Ambil langsung, adab langsung. Itu menghormati daripada Al-Quran tadi, ya kan, daripada Al-Quran tadi kada boleh berwudu kelambatan Al-Qurannya dalam keadaan misalnya berantak di lantai atau gugur tadi itu, ya kan. Wal khamisu dukhulul masjid. Dan yang kelima dukhulul masjid, masuk masjid lil haid, bagi perempuan nang haid tadi kada boleh masuk masjid. In khafat tadwiyahu, apabila ditakutkan akan mengotori masjid tadi. Wasadisu at-tawafu, nang keenam tawaf. Tawaf ya kada boleh. Fardhan naflan, tawaf fardu karena umrah atau haji, atau naflan tawaf sunat, ya tawaf sunat. Nah, wasabi'u nang ketujuh bagi perempuan yang haid haram apa ditadahnya al-waqu. Apa wata? Dihantuk pengulangnya jima ada boleh, adanya itu hulu. Nah ini kan dolong minggu tadi, artinya ini ketika haramnya kita menggawi bini yang sedang haid, haramnya. Nah, tetapi karena syahwat kita kadang kau ditahan lagi, ini sudah kada ada lagi dari keluar lain selain menggawi bini, sedangkan bini dalam keadaan haid, bini sekung misalnya, ya kan, membini dua kan awalnya kan bini yang kedua ini sekungannya. Nah, lalu haramnya menggawi bini yang haid tadi, ya kan, bini kita nih haid, haram menggawi kita, menjimanya. Ini haramnya tidak seperti haramnya naudzubillah menjadi si laki tadi jika berzinah kawan bini yang lain. Kalau misalnya mana Baidul ya, boknya kan mau belajar. Yang sudah bini mana bini datang bulan. Nah, kita kan mengaji ilmu fikih kan bini haid kada boleh digawe. Nah, baiknya melahong jangan belajar. Nah, dosa melahong mana yang lebih ganal haramnya daripada menggawi bini yang sedang haid. Mungkin tahan lagi, misalnya nih, bagus habis jangan, tangan kita tahan ya. Kalau bina kecerobok, kalau bina kecerobok, menguasanya lumayan. Kalau bina, ya kan. Nah, jadi ketika orang mewatak bininya tadi pun dalam keadaan haid, nah ini nih, wa yusannu liman wati'a fi iqbalid dami at-tasadduqu bidinarin, dan disunahkan
lah ada wajib bang liman wati'at bagi laki-laki suaminya ya kan enam inya itu menyetubuhi akan bininya fi iqbalid dami ketika apa darahnya tuh bebanyakannya. Nah bebanyakannya naran kada tahan kada tahu disahai hanya sehari bini bini datang bulan mengharap kebanyakannya atau sudah dia bawa olahraga nih menghilangi apa nafsu malah banget misalnya mau main bola aturannya uyuh kata mana orang bini at-tasadduqu bi dinarin makanya bersedekah dengan ukuran 1 dinar. 1 keping uang emas tahu berapa kalau ini dikalkulasikan di hitungan rupiah tuh disunahkan. Waliman wati'a fi idbarihi at-tasadduqu bi nisfi dinarin bila kurang darahnya 1/2 dinar itu mengkhawatir jangan tadi ya kan. Yang kedelapan yang kada boleh tohara bagi perempuan yang sedang datang bulan kenapa wazamin al-istimta'u bima baina surrati wa rukbah minal mar'ati. Al-istimta'u asal kata bersedap-sedap. Nah artinya apa? Menyentuh, memainkan. Nah, itu bagian yang antara di bawah pusat dan di atas lutut bini kita ketikanya sedang haid. Kada boleh memainkan bagian itu di bawah pusat di atas lutut. Bagian atas pangkoro berarti boleh. Situ jangan kada boleh. Situ jangan kada boleh. Ayah seorang saya ayah seorang sudah kawin nih saya ayah loh berarti boleh tuh mana ya ini kan ilmu saya nikam nih baru kawin loh kawin ini kan bila datang bulan bagian bawah jangan ya lutut dari pusat sampai lutut tuh jangan diapa-apain tangan boleh ya kan lubang hidung pang buruk saran pokoknya apa lah di atas. Nah, fala yahrumu al-istimta'u bihima. Maka kata haram bersedap-sedap bihima. Hima dari kembali kepada surah wa rukbah. Yang kata di bawahnya pusatnya yang jilat-jilat paling misalnya boleh pusatnya yang nggak boleh di bawah pusat di atas lutut di bawahnya yang jilat-jilat boleh di dua misalnya nih misal ya antara itu yang ada boleh bima rumah dan apa aja yang di atas pusat tadi ya kan alal mau atas kaum nang apa atas pendapat nang dibeli bisa yang mu'adzab di dalam syarah mu'adzab ya Allah. Sunnah statrada al-musannif wallahu a'lam bissawab. Kita baca kitab datus.